saya mau mengingatkan, ibu-ibu sudah tahu belum pemilu tanggal berapa? Belum tahu? Yang benar. Makanya buka YouTube dong. Ya Lana. Jadi ibu-ibu ada di YouTube nih, dirajin dia apa aja upacara kayak apa semua dia nih. Makanya sekarang udah sukses jadi saya perlu mengingatkan kepada ibu-ibu semua mengenai pemilu tahun 2024. Jadi pemilu kita nanti ini kan sudah berjalan. Ibu-ibu sudah dicoklit belum? Udah ya. Jadi coklit itu adalah pemutahiran data pemilih yang sudah berakhir kemarin dan sekarang lagi penyusunan DPS, yaitu daftar pemilih sementara, nanti akan dimutakhirkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, pemilunya tanggal 14 Februari tahun 2024. Tapi tahapan pemilunya sudah berjalan. Nah, tahapan pemilu itu sekarang pemutakhiran daftar pemilih, terus ada pendaftaran bakal calon Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ibu-ibu, ada satu yang saya ingin ingatkan mengenai politik uang. Jadi kalau ada calon yang nanti kampanye dengan memberikan uang, ibu-ibu mau ngambil nggak? Oh tidak ada. Oh tidak. Ya. Kalau ibu-ibu ambil uangnya, itu duit haram. Nah, tuh. Jadi kasihan. Jadi misalnya nih ibu-ibu kalau dikasih 200.000, tidak mau. nah harus ditolak, ya. Karena berarti harga ibu-ibu itu kalau 200.000 dibagi 5 tahun dikali 365 hari, wah hanya berapa rupiah harganya itu ya. Padahal orang yang melakukan politik uang itu akan berusaha pada saat terpilih nanti, dia akan berusaha bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Misalnya pada saat dia kampanye pemilu itu, dia mengeluarkan uang 2 miliar misalnya gitu. Maka ketika dia terpilih, dia akan mencari cara, menghalalkan segala cara untuk menggantikan uang 2 miliar tersebut. Nah, cara apa yang paling mudah dilakukan yaitu dengan melakukan korupsi. Makanya tidak heran ketika banyak kepala daerah, sekitar 400 hasil penelitian ini, 456 gitu ya, kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK karena korupsi. Jadi ada korelasinya juga, ada hubungannya juga dengan pada saat dia pemilu, dia harus menggelontorkan sejumlah uang untuk termasuk membayar bagaimana pemilih mau mencoblos dia. Yang benar adalah bagaimana kita mengenali calonnya, mengenali siapa yang akan kita pilih, bagaimana visi dan misi dari calon itu, bagaimana programnya nanti kalau sudah terpilih. Nah, kalau bukan dari program, lalu dari mana kita menilainya? Jadi harapan saya, ibu-ibu semua di sini adalah pemilih yang cerdas, betul nggak? Pemilih yang berani menolak politik uang, karena sesungguhnya politik uang itu uang 200.000 atau 300.000 yang kita bawa ke rumah itu tidak ada keberkahannya, karena dari para calon itu akan berusaha menghalalkan segala cara untuk bagaimana nanti uang-uang yang sudah diinvestasikan pada saat kampanye tadi itu dikembalikan lagi. Yang benar adalah pada saat dia kampanye itu bawa bahan kampanye. Bahan kampanye itu misalnya topi, jilbab, payung, muk, itu kan ada lambang partainya. Ya kalau nggak ada kayak uang sih nggak ada, paling jilbab. Ya, kalau jilbab itu bahan kampanye. Jadi yang disebut politik uang adalah menjanjikan. Jadi janji aja nggak boleh. Misalnya ada calon yang janji untuk kupon umroh, itu nggak boleh sebenarnya karena itu bukan bahan kampanye. Dan di DKI kemarin ada yang akhirnya dicoret dari calon karena dia membagi-bagi kupon umroh gitu ya. Jadi menjanjikan dan atau memberikan uang dan materi lainnya. Jadi uang dan materi lainnya selain dari bahan kampanye untuk dia dipilih gitu, untuk meyakinkan pemilih, itu yang disebut dengan politik uang. Jadi sepakat ya ibu-ibu ya? Sepakat apa sepakat? Semangat ya. Oke ibu-ibu semua, terima kasih dan jangan lupa nanti gunakan hak pilih kita. Jadi karena gini, ibu-ibu, hak pilih saya, hak pilih presiden itu hanya satu.
Jadi sama, setara. Kak Ida punya satu suara, Presiden punya satu suara, saya punya satu suara, setara. Jadi nilai satu pun itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi jangan dipikir hanya satu ini gitu ya. Sehingga saya tidak menggunakan hak suara kita. Jadi meskipun satu tapi nilainya sama. Bahkan nilai sama pemulung, ya itu juga sama nilainya. Jadi kita bagaimana memberikan pilihan kita yang secara cerdas tadi. Misalnya calon-calon siapa yang memiliki visi misi yang baik, program yang baik, bagaimana Indonesia ke depan bisa lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Bagaimana nanti kalau dia terpilih, gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan gitu. Terima kasih ibu-ibu semua. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan selanjutnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.